Kenapa Yesus itu tahu bakal ada badai, tapi sengaja Yesus suruh muridnya pergi? Kenapa enggak tunggu aja bareng-bareng dia, toh ada badai? Mengikut Tuhan, itu trainingnya spesial. 9 jam di tengah badai, Anda enggak bisa tidur, Anda enggak bisa setel lagu, Anda enggak bisa nikmati YouTube. Anda pernah bayangkan di tengah badai, Anda ini sedang dalam pergumulan, lagi panik, lagi heboh. Tapi kenapa Tuhan membiarkan? Nah, pagi ini sepanjang 3 session hari ini, saya juga mau berbicara tentang nilai-nilai yang Tuhan ajarkan. Mari kita buka lebih dulu dalam Injil Markus pasal yang ke-6. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-48, saudara. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Saya mengajak kita membaca Markus dulu. Kalau Anda lihat ada 3 kitab yang memuat cerita ini. Tetapi di 3 kitab ini ada detail yang tidak ada di kitab yang lain. Makanya saya ajak membaca Markus dulu. Kalau Anda melihat Injil Markus, maka murid-murid Yesus itu mulai berangkat menyeberang itu petang. Petang itu kira-kira jam berapa? Petang itu sekitar kira-kira jam 6, jam 7. Terus kemudian Alkitab menuliskan mereka baru ditemui Yesus jam berapa? Jam 3 pagi. Anda bisa membayangkan mereka terkatung-katung dari jam 6 petang sampai jam 3 pagi, berarti itu 9 jam. Padahal jarak sebetulnya untuk menyeberang dari Danau Galilea itu jarak paling dekat adalah sekitar 8 mil. Nah, Alkitab menuliskan mereka ada di tengah-tengah. Berarti ada sekitar di 4 milan gitu ya. Tetapi Anda akan temukan di Injil Yohanes mereka ada di sekitar 2-3 mil. Berarti separuh aja nggak sampai. Anda bayangkan untuk menyeberang danau sebetulnya dalam kondisi cuaca sederhana. Itu cuaca normal Anda 2 jam itu udah nyampe. 2-3 jam. Tapi yang terjadi mereka terkatung-katung selama 9 jam. Itu mereka belum sampai juga. Pertanyaannya adalah begini, Yesus tahu nggak bahwa mereka akan bakalan ada badai? Tahu. Kenapa Yesus tahu tapi sengaja mereka disuruh berangkat duluan? Kenapa enggak sama-sama aja? Toh Yesus mau berdoa kan? Mereka baru saja melakukan demonstrasi KKR yang besar, memberi makan 5.000 orang. Orang-orang happy-happy, orang-orang seneng semua ngalamin mujizat. Lalu Yesus bilang begini, kalian berangkat dulu, aku mau menyendiri. Kenapa Yesus itu tahu bakal ada badai, tapi sengaja Yesus suruh muridnya pergi. Kenapa enggak tunggu aja bareng-bareng dia, toh ada badai. Nah, saudara tangkap satu hal. Ini orang banyak tanya, kenapa ikut Yesus kok banyak masalah? Amin. Kenapa? Murid-murid Yesus, Anda lihat 5.000 orang seneng-seneng ngalamin mujizat, betul? Happy-happy, makan sampai kenyang. Masih ada sisa. 12 bakul. Tapi Yesus menyuruh murid-muridnya berangkat. Orang yang menjadi murid Tuhan pasti ada didikan spesial. Yang habis ngalamin mujizat, enak-enak saudara. Suruh duduk-duduk pulang, happy-happy kenyang. Tapi murid-muridnya disuruh apa saudara? Menyeberanglah. Yesus tahu bakalan lu ada badai. Yesus menyuruh mereka menyeberang. Anda tangkap satu hal. Mengikut Tuhan itu trainingnya spesial. Dan mereka terkatung-katung 9 jam. Pertanyaannya yang ditanyakan oleh beberapa orang. Kenapa Yesus itu tahu masih nyuruh lagi? Dan kenapa setelah Yesus tahu sengaja dibiarin 9 jam? Pak, Bu, 9 jam di tengah kemacetan masih oke.
Anda bisa tidur, Anda bisa setel lagu, Anda bisa masang YouTube. 9 jam di tengah badai, Anda tidak bisa tidur, Anda tidak bisa setel lagu, Anda tidak bisa nikmati YouTube. Anda pernah bayangkan di tengah badai, demi Tuhan saya tidak kepingin saudara. Anda pernah terkatung-katung di tengah badai, saya pernah diajak ke Pulau Ijo di daerah Banyuwangi saudara. Itu tidak badai tapi gelombangnya, ombaknya gede. Saya tuh nangis di perahu, saya bilang begini, kenapa gue tadi mau ya? Saya takut Bapak Ibu, saya paling takut. Saya membayangkan itu baru cuman gelombang besar loh. Ini badai selama 9 jam, semua murid tuh sibuk. Saya enggak tahu badan mereka seperti apa, mungkin rata-rata langsing ya karena nelayan ya, enggak ada yang gemuk-gemuk ya. Jadi saya membayangkan mereka ini sibuk mengeluarkan air dengan timba yang masuk ke dalam perahu. Mungkin mereka bilang, lu jangan di sana, enggak balance perahunya, lu sebelah sini. Jadi saya membayangkan di atas perahu itu mereka heboh. Dan Tuhan membiarkan 9 jam. Bapak Ibu pernah enggak ngerasakan, pernah enggak ngalamin? Anda ini sedang dalam pergumulan, lagi panik, lagi heboh. Tapi kenapa Tuhan membiarkan? Kok gak ditolong-tolong? Tuhan gak tahukah saya ini lagi panik, stres, depresi. Sudah tidak ada jalan, kenapa Tuhan biarkan? Yang menariknya di ayat-ayat ini kita akan tahu Tuhan melihat mereka kepayahan. Nah sudah tahu kepayahan dibiarin. Terus pada waktu Tuhan datang, Alkitab menuliskan, Tuhan ketika datang kepada mereka berjalan di atas air, Tuhan hendak melewati mereka. Anda tahu sih gimana Tuhan hendak melewati mereka? Berarti kan gini, Tuhan nunggu, mereka hendak lihat Tuhan. Mereka panik kan, Tuhan lewat lagi. Lihat gak? Kenapa Tuhan hendak langsung, ini aku gitu kan? Kenapa mereka tidak bisa lihat Tuhan? Karena mereka panik. Kalau saudara dan saya panik, kita tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Tapi itu bukan tema khotbah saya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kadang-kadang Tuhan izinkan kita harus menunggu 9 jam? Yakinlah satu hal. Saudara percaya Tuhan sayang sama saudara? Itu keyakinan saya. Tuhan tidak akan pernah terlambat. Tapi kan serem Bu, iya. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Kalau hari ini engkau ada di tengah badai dan Tuhan belum memberikan pertolongan, tangkap Tuhan tidak pernah terlambat.